Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 kami, yaitu Bu Tantina, yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga kami bisa mendalami materi week 11 ini lebih mendalam. Perkenalkan, kami dari kelompok C yang akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai tugas yang telah diberikan, yaitu week 11 mengenai depreciation, impairments, dan juga depletion, atau depresiasi, impairments, dan juga depresi. Dengan soal juga pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya dan juga kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dewi Kartika Bintang Narasangsa dengan NPM 2401301115. Perkenalkan, nama saya Najwa Zaskia dengan NPM 2401301088. Perkenalkan, nama saya Rizka Luciani Ananda dengan NPM 240130101113. Perkenalkan, nama saya Nara Tirtanugraha dengan NPM 24013019194. Perkenalkan, nama saya Atanino Ligaryono dengan NPM akhiran 380. Nah, untuk soal pertama, P11.1, di sini dikatakan Aladdin Company membeli mesin di 1 Mei 2022. Nah, ini adalah informasi terkait mesinnya. Untuk harganya sendiri adalah $85.000, kemudian terminnya adalah 2/10N30. Berarti artinya kalau misalkan dibayar dalam jangka waktu 10 hari ke depan, ini akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Nah, untuk jangka waktu pembayarannya sendiri maksimal adalah 30 hari sejak tanggal transaksi. Untuk biaya angkutnya $800, kemudian untuk biaya preparasi dan instalasinya ada di $3.800. Kemudian untuk labor cost during regular production operations ada di angka $10.500. Nah, untuk mesinnya sendiri adalah diestimasikan bisa digunakan sampai 10 tahun ke depan gitu. Nah, untuk residunya sendiri sebenarnya 0. Namun Aladdin Company ini menginginkan mereka menggunakan mesinnya hanya di 8 tahun saja dan diekspektasikan untuk menjualnya di harga $1.500 gitu. Nah, untuk mesinnya sendiri tadi kan dibeli secara kredit ya. Nah, untuk mesinnya sendiri ini dibayar lunas pada tanggal 5 Mei 2022 gitu. Nah, Aladdin ini menggunakan calendar year as the basis for the preparation of financial statement. Nah, di sini dikatakan kita diminta untuk dua, yaitu yang A, kita diminta untuk menghitung beban depresiasinya gitu. Menggunakan 3 metode yang berbeda. Yang pertama metode garis lurus, kemudian yang kedua menggunakan metode jumlah angka tahun, dan yang ketiga adalah double declining balance gitu. Kemudian untuk yang B, ini kita diminta untuk ini berupa deskripsi. Jadi suppose Kate Crow, the president of Aladdin, tells you that because the company is a new organization, she expects it will be several years before production and sales reach optimum levels. She asks you to recommend a depreciation method that will allocate less of the company's depreciation expense to the early years and more later years of the asset's lives. What method would you recommend? Oh, jadi kita disuruh untuk merekomendasikan metode gitu ya, yang sesuai dengan yang diminta oleh Kate Crow, the president of Aladdin ini gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strike line dari soal instruksi 1. Pada soal P11.1A.1. Nah, kita disuruh mencari strike line-nya, kemudian kita menentukan terlebih dahulu total biaya perolehan. Nah, diketahui di soal harga mesin sebesar $85.000, kemudian biaya angkut sebesar $800, dan biaya instalasi sebesar $3.800.
Kemudian dari yang disebutkan tadi, kita dapat mengetahui biaya perolehan dengan total $89.600. Semuanya tadi dijumlahkan. Kemudian ke sampingnya, yaitu sudah diketahui nilai residu sebesar $1.500 dan umur manfaatnya sebesar 8 tahun. Dari situ, kita dapat mengetahui depresiasi tahunannya terlebih dahulu dengan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residu per umur manfaat. Kemudian dimasukkan yang sudah diketahui tadi, biaya perolehan sebesar $89.600 dikurangi $1.500 dibagi dengan umur manfaatnya yaitu 8 tahun. Diperoleh sebesar $11.012,5. Kita bulatkan menjadi $11.013. Kemudian kita mencari depresiasi tahun parsialnya dengan rumus depresiasi tahunan dikalikan jumlah tahun yang digunakan per 12. 12 adalah jumlah bulan dalam satu tahun. Kemudian kita masukkan depresiasi tahunannya sebesar $11.013 dikalikan dengan jumlah tahun yang digunakan sebesar 8 tahun per 12 dan didapatkan nominal sebesar $7.342. Oke, lanjut teman-teman dari pembahasan teman saya sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan dengan soal P11.1 yang A, yang nomor 2. Nah, jadi di sini tuh membahas mengenai metode penyusutan sum of the years digits atau dalam bahasa Indonesia itu dikenal sebagai metode jumlah angka tahun. Nah, soal ini tuh terdapat pada bab 11 yang membahas mengenai penyusutan, lalu penurunan nilai aset dan juga depresi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu soalnya secara singkat. Nah, jadi itu perusahaan Aladdin Company itu melakukan pembelian mesin yang diberi kode mesin 201, ya kan tagar 201. Nah, pada tanggal 1 Mei 2022. Nah, adapun rincian biaya yang terkait dengan pembelian mesin tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga faktur mesin yang sebesar $85. Nah, mesin itu dibeli dengan syarat kredit 2/10 N/30 yang artinya perusahaan itu akan mendapatkan potongan 2% jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Nah, pembayarannya itu dilakukan pada tanggal 5 Mei yang masih dalam periode diskon. Nah, sehingga perusahaan itu berhak mendapat potongan harga sebesar 2% dari harga fakturnya. Nah, selain itu juga terdapat biaya angkut atau freight in sebesar $800 dan biaya instalasi sebesar $3.800. Nah, lalu mesinnya tersebut itu juga membutuhkan biaya tenaga kerja selama pengoperasiannya yaitu sebesar $10.500. Nah, tetapi karena ini tuh termasuk dalam biaya operasional, maka tidak dimasukkan ke dalam perhitungan harga perolehan aset tetapnya. Nah, lalu mesin tersebut itu diperkirakan memiliki masa manfaat selama 8 tahun dari nilai residu di akhir umur ekonomi sebesar $1.500. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap perhitungannya, teman-teman. Nah, langkah pertama dari perhitungannya yaitu adalah menghitung harga perolehan mesin yang dihitung dari harga fakturnya yaitu sebesar $85.000 itu dikurangi dengan potongan 2% karena pembayarannya itu dilakukan tepat waktu yaitu sebesar $1.700. Nah, sehingga menjadi $83.300. Nah, kemudian ditambah dengan biaya angkut sebesar $800 dan biaya instalasi sebesar $3.800. Nah, maka total harga perolehan mesinnya sendiri itu dengan menggunakan nilai dasar perhitungan penyusutan itu adalah sebesar $87.900. Nah, langkah kedua adalah menghitung jumlah dasar dari penyusutan tersebut, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu atau $87.900 dikurangi dengan $1.500 yang menghasilkan $86.400. Jadi itu adalah depreciable base-nya. Nah, kemudian kita akan menggunakan metode sum of the years digits method. Nah, metode ini adalah metode penyusutan yang bersifat percepatan, di mana beban penyusutan itu akan lebih besar di tahun-tahun awal dan makin menurun seiring waktu. Nah, karena masa manfaat mesinnya itu adalah 8 tahun, nah maka jumlah angka tahunnya adalah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 yang menghasilkan angka 36. Nah, lalu
berikut adalah fraksi tahunannya, yaitu dimulai dari tahun ke-1 yaitu 8/36, lalu tahun kedua itu 7/36 dan juga seterusnya. Nah, namun karena mesin itu dibeli pada tanggal 1 Mei 2022, maka penyusutan tahun 2022 itu hanya berlaku selama 8 bulan dari 12 bulan atau 8/12, yakni sekitar 0,6667 dari 1 tahun penuhnya. Nah, maka beban penyusutan untuk tahun 2022 itu dihitung sebagai berikut, yaitu 8/36 dikali 86.400 dolar, lalu kita kalikan dengan 8/12 yang menghasilkan beban penyusutan pada tahun 2022 yaitu 12.800 dolar. Nah, lalu untuk tahun 2023 yang merupakan tahun penuh, penyusutan itu dihitung sebagai 7/36. Kenapa 7/36? Ya karena sisa waktunya tinggal 7 tahun ya kan. Nah, 7/36 kita kalikan dengan 86.400 dolar, yaitu menghasilkan angka 16.800 dolar. Nah, kenapa di sini kok nggak dikalikan lagi? Ya karena dia kan dipakai setahun penuh, sedangkan tadi itu cuma 8 bulan doang. Nah, maka beda ya cara penghitungannya. Dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya hingga tahun ke-8. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah membuat tabel penyusutannya dari tahun pertama hingga tahun ke-8 ya teman-teman. Nah, jadi itu perbedaannya untuk tabel yang pertama itu aku tidak memberikan penjelasannya yang sangat rinci terkait tahun parsialnya, sedangkan di tabel kedua itu aku menyertakan tahun parsialnya teman-teman. Cara menghitungnya sama saja ya. Contohnya kan kita kan mencari untuk yang tahun 2023. Nah, itu kan tahun yang kedua ya untuk di tabel pertama itu. Nah, itu tahun kedua itu kan kita masukkan dulu depreciable base-nya berapa, kan 86.400 dolar. Nah, lalu kita kalikan dengan fraksinya yaitu 7/36. Nah, itu akan menghasilkan beban penyusutannya yaitu 16.800 dolar. Nah, lalu untuk menghitung nilai akhir buku tahunnya itu untuk pada yang pertama untuk baris yang pertama itu hasil 75.100 itu didapatkan dengan harga aslinya itu kita kurangi dengan beban penyusutannya yaitu 12.800 yang menghasilkan angka 75.100 dolar. Nah, lalu 75.100 dolar ini dikurangi beban penyusutan yang untuk tahun kedua yaitu 16.800 yang menghasilkan angka nilai akhir buku pada tahun 2022 yaitu 58.300 dolar. Nah, seterusnya hingga tahun ke-8 seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk nilai akhir buku itu seharusnya itu nilai akhirnya itu sama dengan nilai residu. Nah, ini teman-teman karena perhitungannya belum selesai dan tidak saya cantumkan untuk yang tahun setelahnya, karena kan masih tersisa 4 bulan ya itu teman-teman. Itu nanti akan menghasilkan nilai akhir bukunya itu sama seperti nilai residualnya. Nah, lalu untuk tabel yang kedua itu sama aja, cuma ya tadi seperti yang saya bilang, itu di sini itu ditambahin dengan tahun parsial, jadi lebih spesifik lagi teman-teman. Nah, contohnya aja seperti tahun 2022, itu kan kita masukkan sama depreciable base-nya yaitu 86.400 dolar, lalu kita kalikan dengan fraksinya yang pertama dulu, yaitu 8/36. Nah, itu akan menghasilkan annual expense, yaitu sebesar 19.200. Nah, lalu annual expense ini itu kita kalikan dengan 8/12 lagi, yang akan menghasilkan beban penyusutan tahunannya, yaitu 12.800 dolar. Lalu kita akumulasikan depresiasinya. Sebenarnya sama aja ya teman-teman, sama tabel yang atas, beban penyusutannya tetap sama teman-teman. Oke, untuk penyelesaian soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk soal P11.1a nomor 3 ini adalah untuk metode saldo menurun ganda atau double declining method. Nah, kita pertama-tama seperti sebelumnya kita harus mengetahui kira-kira harga perolehannya berapa, kemudian mengetahui juga residunya berapa untuk mengetahui basis depresiasinya berapa. Nah, untuk harga perolehannya sendiri sama seperti metode-metode lainnya di 87.900 dolar, kemudian dikurangi dengan residunya ada di angka 1.500 dolar, maka basis depresiasinya 86.400 dolar. Kemudian di sini untuk umur ekonomisnya juga sama di 8 tahun. Nah, di sini sudah saya berikan untuk tabel penyusutannya, namun kita akan fokus di tahun 2022 karena yang ditanyakan hanya tahun 2022.
Nah, untuk 2022 ini depreciable base-nya ini ada di angka 86.400 karena itu di tahun pertama, masih di tahun pertama penyusutan. Kemudian rate per year-nya 25%, dari mana ini dari kan untuk double declining itu dia 2 kalinya ya teman-teman. Nah, apabila 2 kalinya berarti kita hitung dulu seperti biasa. Jadi untuk 100% dibagi 8, 8 dari mana? 8 dari umur ekonomis. Jadi 100% bagi 8 ini ada di angka 12,5%. Jika dikalikan 2, angkanya 25% gitu. Jadi rate per year-nya 25%. Maka depreciable base $86.400 dikali 25% hasilnya adalah 21.600. Nah, ini dikali 8 per 12. Kenapa dikali 8 per 12? Karena untuk dari bulan Mei ke Desember ini 8 bulan. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 8 bulan gitu. Kenapa tidak 12 bulan? Karena kan untuk pembeliannya ini di Mei ya gitu. Maka tidak boleh langsung 1 tahun. Jadi per bulannya dihitung juga gitu. Jadi 8 per 12 hasilnya adalah $14.400 gitu. Seperti itu. Oke, jadi yang selanjutnya di sini saya akan menjawab soal dari P11 nomor 1 poin B. Jadi, suppose Kate Crow, the president of Aladdin, tells you that because the company is new organization, she expects it will be several years before production and sales reach optimum levels. She asks to recommend an depreciation method that will allocate less of the company's depreciation expense to the early years and more to later years of the asset's life. What method would you recommend? Jadi si Kate ini menanyakan metode apa yang direkomendasikan. Jadi di sini metode yang direkomendasikan adalah metode garis lurus atau straight line. Metode garis lurus ini mengalokasikan beban penyusutan secara merata sepanjang umur manfaat aset. Nah, ini berarti bahwa beban penyusutan akan sama setiap tahunnya. Nah, dalam situasi di mana perusahaan baru mengharapkan tingkat produksi dan penjualan yang lebih rendah di tahun-tahun awal, metode garis lurus ini atau straight line ini akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih rendah dibandingkan dengan metode yang dipercepat seperti jumlah angka tahun atau saldo menurun ganda. Nah, hal ini akan membantu menjaga laba bersih tetap lebih tinggi di tahun-tahun awal ketika pendapatan mungkin lebih rendah. Nah, metode yang dipercepat akan membebankan biaya penyusutan yang lebih tinggi di tahun-tahun awal dan lebih rendah di tahun-tahun berikutnya, yang tidak sesuai dengan harapan Kate Crow untuk beban yang lebih rendah di awal. Nah, untuk soal yang kedua di P11.2 ini, the cost of equipment purchased by Carleston SA. Jadi equipment peralatan ini dibeli oleh Carleston SA pada 1 Juni 2022 sebesar 89.000 euro. Nah, untuk mesin ini diestimasikan punya 5.000 euro nilai residunya 5.000 euro. Kemudian untuk umurnya sendiri, its service life is estimated at 7 years. Jadi umur ekonomisnya sendiri ada di angka 7 tahun. Nah, kemudian untuk total working hours estimasinya adalah 42.000 dan 42.000 jam. Kemudian untuk total produksinya estimasinya 525.000 unit. Pada 2022 the machine was operated 6.000 jam dan produksinya 55.000 unit. Pada 2023 the machine was operated 5.500 jam dan produksinya 48.000 unit. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung depresiasinya berapa menggunakan 5 metode yang berbeda. Yang pertama ada straight line, garis lurus, kemudian unit of output,
Jadi yang produksi itu tadi, kemudian yang ketiga working hours, jadi jam produksinya, kemudian yang keempat sum of the years digit, jadi jumlah angka tahun, dan yang kelima declining balance atau double declining balance gitu. Kemudian pada soal P11.2.A yaitu juga mencari strike line-nya. Diketahui pada soal yaitu harga perolehan sebesar $89.000, kemudian nilai residu $5.000, umur 7 tahun, total jam estimasi 42.000, total unit estimasi 525.000. Kemudian kita tadi kan di soal yang instruksi 1 itu tidak diketahui harga perolehannya, makanya kita mencari rumus harga perolehan dan tadi sudah didapatkan. Ini sudah diketahui langsung, jadi kita langsung masukkan saja di rumus depresiasi tahunannya, yaitu dengan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur manfaat. Biaya perolehannya sudah diketahui dengan nominal 89.000 dikurangi nilai residunya sebesar 5.000 dibagi dengan umur manfaatnya sebesar 7 tahun. Kemudian didapatkan nominal 12.000 euro. Nah, dari situ sudah terjawab strike line-nya di 2022 dan 2023 yaitu sebesar 12.000. Selanjutnya saya akan membahas pada 11.2 poin B, units of output. 89.000 dikurangi 5.000 berasal dari 89.000-nya yaitu biaya peralatan pada tanggal 1 Juni 2022. Lalu dikurangi 5.000 ini nilai sisa pada masa pakainya. Lalu dibagi dengan 525.000 yaitu total produksi unit. Hasilnya yaitu 0,16 per unit. Nah, pada tahun 2022 0,16 unit tadi dikali dengan 5.000 unit pada tahun 2022. Lalu 2023 juga dihitung lagi 0,16 dikalikan dengan produksi 48.000 unit. Maka pada tahun 2022 yaitu hasil tadi 0,16 dikali 55.000 yaitu 8.800. Terus pada 2023 0,16 euro dikali 48.000 yaitu 7.680. Jadi pada depresiasi pada tahun 2022 yaitu 8.800 dan expense 2023 yaitu 7.680. Selanjutnya pada 11.2 pada poin C yaitu menghitung working hours atau total jam kerja. 89.000 dikurangi 5.000 euro berasal dari biaya peralatan pada tanggal 1 Juni 2022 dan 5.000 yaitu nilai sisa mesin pada akhir masa pakai. Lalu dibagi dengan 42.000 total jam kerja. Hasilnya 2 euro per hours atau 2 euro per jamnya. Pada tahun 2022 2 euro dikali dengan 6.000 hours yaitu mesin beroperasi sekitar 6 jam. Lalu pada 2023 yaitu 2 euro dikali dengan 5.500 hours atau 2 euro dikali dengan 5.500 jam mesin jam menghasilkan pada tahun 2022 depreciation dari 2022 yaitu 12.000 dan expense pada 2023 yaitu 11.000.
Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke jawaban soal P11.2 yang bagian D. Nah, di sini tuh Charleston SA itu adalah sebuah perusahaan yang melakukan pembelian peralatan pada tanggal 1 Juni 2022 dengan harga 89.000 euro. Nah, peralatan tersebut itu memiliki nilai residu sebesar 5.000 euro dan diperkirakan memiliki umur manfaat selama 7 tahun. Nah, oleh karena itu, total biaya yang dapat diusulkan atau yang disebut sebagai depreciable base adalah sebesar 84.000 dolar, yaitu hasil dari pengurangan harga perolehan, yaitu 89.000 dolar euro dengan nilai residu sebesar 5.000 euro. Nah, di sini perusahaan itu meminta kita untuk menghitung beban penyusutan untuk tahun 2022 dan juga tahun 2023 dengan menggunakan metode angka tahun atau sum of the year digits. Nah, metode angka tahun sendiri itu adalah merupakan metode jumlah angka tahun yang merupakan salah satu metode penyusutan yang bersifat dipercepat atau accelerated depreciation method, yang artinya beban penyusutan itu lebih besar di tahun-tahun awal dan akan berkurang seiring bertambahnya usia waktunya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan di sini saya akan menentukan dulu jumlah angka tahun dari umur manfaat aset. Nah, karena umur manfaatnya adalah 7 tahun, maka kita jumlahkan 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Yang akan menghasilkan angka 28. Nah, angka 28 inilah yang akan menjadi penyebut tetap dalam fraksi penyebutan tahunannya. Nah, untuk tiap tahun itu pembilang fraksinya itu menunjukkan jumlah tahun tersisa dari awal tahun manfaatnya. Jadi tahun pertama itu 7/28, lalu tahun kedua itu 6/28, tahun ketiga 5/28, dan seterusnya. Nah, kemudian kita kalikan fraksi tersebut dengan nilai dasar penyusutannya, yaitu kita kalikan dengan 84.000 euro untuk mendapatkan beban penyusutan tahunannya. Nah, namun karena peralatan itu dibeli pada tanggal 1 Juni 2022, maka tahun pertama itu hanya mencakup 7 bulan dari 12 bulan dalam setahun. Nah, oleh karena itu penyusutan untuk tahun 2022 itu harus dihitung secara parsial, yakni dengan sebesar 7/12 dari beban penyusutan tahunan penuhnya. Nah, maka kita dapat hitung satu persatu, yaitu pada tahun 2022, fraksi tahun ke-1. Maka kita menggunakan fraksi 7/28. Nah, beban penyusutan penuhnya yaitu 84.000 euro, kita kalikan dengan 7/28 yang akan menghasilkan 21.000 euro. Nah, karena hanya 7 bulan, maka kita kalikan dengan beban parsialnya juga. Jadi 21.000 euro itu kita kalikan dengan 7/12, maka akan menghasilkan beban penyusutan pada tahun 2022, yaitu sejumlah 12.250 euro. Nah, sudah terjawab yang pertama, lalu tinggal tahun 2023. Nah, lanjut tahun 2023 itu fraksi tahun kedua, maka kita menggunakan fraksi 6/28. Nah, beban penyusutannya itu seperti berikut cara penghitungannya, yaitu 84.000 euro, kita kalikan dengan 6/28, kita kalikan dengan fraksinya, itu akan menghasilkan 18.000 euro. Nah, karena ini tahun penuh, maka itu tidak ada penyesuaiannya untuk tahun parsial, jadi tinggal kita kalikan satu aja karena dia 12/12. Nah, maka perhitungan selanjutnya itu dapat dilakukan sesuai fraksi-fraksi selanjutnya. Jadi caranya tetap sama hingga tahun yang ke-7, tahun terakhirnya. Nah, jadi kesimpulannya untuk tahun 2022 itu beban penyusutannya yaitu sebesar 12.250 euro. Sedangkan kalau untuk tahun 2023 itu 18.000 euro. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya juga mencantumkan tabel penyusutannya. Nah, itu sama aja ya hasilnya teman-teman. Jadi tetap aja hasilnya sama seperti perhitungan tadi. Cuma di sini saya mencantumkan selama 7 tahunnya. Nah, di situ apa sih perbedaan tabel 1 dan juga tabel 2? Nah, perbedaannya ada pada spesifikasi spesifikasi tahun parsialnya. Kalau di yang tabel yang pertama itu atau yang atas itu saya tidak mencantumkan secara lengkap untuk tahun parsialnya gitu. Jadi langsung digabung dengan fraksi saja untuk perhitungannya. Nah, sedangkan untuk di yang tabel 2 itu saya menyertakan beban parsialnya, jadi diperinci beban parsialnya. Jadi penghitungannya lebih gampang untuk tabel yang kedua. Cara perhitungannya pun sama, jadi contohnya saja di tahun yang pertama itu, di tabel yang pertama, di tahun pertama, itu kita masukkan dulu depreciable base-nya yaitu 84.000 euro, lalu kita kalikan dengan fraksi, nah itu akan menghasilkan beban penyusutannya. Nah, lalu nilai akhir bukunya itu dihitung dari nilai asli barang yang sudah didapat,
sebelumnya yaitu 89.000 euro, itu kita kurangi dengan beban penyusutannya 12.250.000 euro, maka akan menghasilkan nilai akhir buku pada tahun pertama yaitu sejumlah 76.750.000 euro. Nah, lalu juga seperti itu di tahun kedua dan juga tahun ketujuh. Nah, dari tabel-tabel ini itu juga dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah untuk beban penyusutannya untuk tahun 2022 dan juga 2023 sudah terjawab, yaitu untuk yang tahun 2022 itu 12.250 euro, lalu untuk tahun 2023 itu sebesar 18.000 euro. Jadi sama ya teman-teman hasilnya perhitungan tadi dan juga kedua tabel di sini. Nah, lalu untuk perhitungan di tabel kedua juga sama sebenarnya. Jadi depreciation base-nya dulu dimasukkan, lalu dikalikan dengan fraksi yang pertama, yaitu 7/28, ya kan, lalu menghasilkan annual expense. Nah, lalu annual expense ini kita lanjutkan kali dengan beban parsialnya, gitu. Nah, akan menghasilkan beban penyusutan tahunannya. Nah, lalu tinggal dihitung akumulasi penyusutannya saja. Jadi hasilnya beban penyusutannya tetap sama untuk tahun 2022 dan juga tahun 2023, meskipun dengan menggunakan cara yang tadi yang di slide sebelumnya dengan cara yang sekarang dengan tabel penyusutan itu sama ya teman-teman hasilnya. Oke, itu saja teman-teman. Jadi untuk soal selanjutnya akan dijelaskan dan juga dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjawab P11 nomor 2 poin yang E, yang declining balance plus the strike length rate. Jadi untuk tarif garis lurus 100% dibagi 7 tahun sampai dengan 14,29%. Untuk yang tarif saldo menurun ganda 14,29% dikali 2 maka ketemu hasil 28,58%. Nah, untuk tahun yang 2022 itu 28,57% dikali dengan 89.000 euro maka ketemu hasil 25.433 euro. Nah, setelah ketemu hasil tersebut maka bulan Juni tersebut kita kalikan, kita bagi sampai akhir tahun sampai Desember, maka 7 dibagi 12 kemudian dikali 25.000 euro 25.433 euro maka ketemu hasil 14.828 euro. Untuk yang tahun 2023 untuk nilai buku akhir 2022 89.000 euro dikurang dengan 14.828 euro maka ketemu hasil 74.172 euro. Kemudian depresiasi 2023 28,57% dikali dengan 74.172 euro maka ketemu hasil 21.191 euro. Nah, untuk tabelnya di sini ada nilai buku awalnya yang tadi untuk tahun 2022 89.000, dan tarifnya ada 28,57%, kemudian depresiasi tahunannya 25.433 euro. Proporsi bulan untuk tahun 2022 ada 7, kemudian dibagi 12 bulan Juni sampai akhir Desember. Kemudian untuk yang depresiasi aktual tahun 2022 14.828 euro dan nilai buku akhirnya 74.172 euro. Untuk yang tahun 2023 nilai buku awalnya kan 74.172 euro. Untuk tarifnya sama 28,57%, kemudian depresiasi tahunan 21.191 euro. Proporsi bulannya Desember 12 dibagi 12. Kemudian untuk depresiasi aktualnya 21.191 euro. Maka kemudian untuk yang nilai buku akhirnya 52.981 euro.
Nah, selanjutnya adalah soal terkait dengan deflasi. Dikatakan di sini PT Petro Nusantara membeli hak eksplorasi dan pengeboran ladang minyak di Riau pada 15 Februari 2023. Biaya yang dikeluarkan untuk akuisisi ladang minyak secara tunai, berarti ini biayanya dikeluarkan secara tunai, berarti nanti kas tersebut adalah sebagai berikut: biaya perolehan, ada akuisisi ladang minyak nominalnya 3 miliar rupiah, kemudian biaya pengeboran awal nominalnya 500 juta rupiah, kemudian ada fasilitas produksi dan distribusi 600 juta rupiah, dan biaya restorasi akhir 500 juta rupiah. Estimasi totalnya yang didapatkan adalah 2 juta barel, tidak ada nilai residu. Minyak mulai dipompa pada tahun 2024, sebagian disimpan sebagai stok minyak mentah dan sebagian langsung dijual. Minyak dijual dengan harga 15.000 per barel dengan asumsi kenaikan harga jual sebesar 10% per tahun dari harga minyak di tahun sebelumnya. Berarti setiap tahun ini harganya naik 10% dari tahun sebelumnya. Gitu. Selanjutnya di sini dikatakan berikut merupakan data perolehan dan penjualan minyak bumi dalam barel. Di sini ada tahun 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029. Berarti ada 6 tahun untuk penambangan minyaknya. Nah, ada perolehan minyak dalam barel dan ada penjualan minyak dalam barel per tahunnya. Kemudian di sini diminta 1. Hitung harga perolehan dan buat jurnalnya. Kemudian 2. Hitung tarif deflasi per barel. Kemudian buatlah tabel deflasi yang berisi deflasi per tahun, akumulasi deflasi, dan nilai buku. Kemudian yang ketiga, buat jurnal deflasi dan penjualan minyak setiap tahunnya. Dan yang keempat, apabila estimasi keseluruhan minyak yang dapat diperoleh berkurang sebanyak 200.000 barel dari estimasi harga awal dan baru diketahui pada tahun 2027 berapa tarif deflasi per barel yang terbaru. Pertama, untuk soal nomor 1 tadi ditanyakan adalah hitung harga perolehan dan buat jurnalnya. Nah, kita harus menghitung harga perolehannya dulu. Tadi di tabel sudah ada akuisisi ladang minyak, biaya pengeboran awal, fasilitas produksi dan distribusi, dan biaya restorasi akhir. Nah, ini untuk nominal-nominalnya kita tambahkan semua, dari 3 miliar rupiah ditambah 500 juta rupiah, kemudian ditambah 600 juta rupiah, ditambah 500 juta rupiah. Hasilnya adalah 4 miliar 600 juta rupiah. Maka yang harus kita jurnal adalah sebesar 4 miliar 600 juta rupiah. Kemudian tadi dikatakan juga untuk perolehannya ini secara tunai. Nah, maka berarti kita nanti akan mendebit kas. Jurnalnya berarti tambang minyak sebesar 4 miliar 600 juta rupiah dan kreditnya adalah kas 4 miliar 600 juta rupiah. Kemudian untuk soal nomor 2 tadi diminta hitung tarif deflasi per barel, kemudian buat tabel deflasinya. Nah, kita harus menghitung dulu tabel deflasi per barelnya. Jadi rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu per estimasi total minyak yang bisa didapat. Nah, untuk harga perolehannya tadi 4 miliar 600 juta, kemudian dikurangi nilai residu karena tadi dikatakan tidak ada nilai residu, maka berarti basis deflasinya di angka 4 miliar 600 juta, kemudian dibagi dengan 2 juta barel estimasi total minyak yang bisa didapat. Nah, berarti per barelnya adalah 2.300 rupiah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk tabel deflasinya tadi seperti tadi ya, ada 6 tahun. Kemudian untuk tabel deflasi ini yang digunakan adalah perolehan minyaknya, bukan penjualan minyaknya. Untuk perolehan minyaknya per tahunnya sudah ada, misalnya di 2024 perolehan minyaknya 300.000 barel. Nah, untuk beban deflasinya sendiri adalah dari 300.000 barel dikali dengan 2.300 per barelnya, kan tadi 2.300 ya. Maka biaya atau beban deflasi pada tahun 2024 ini sebesar 690 juta rupiah. Kemudian akumulasi deflasinya karena ini tahun pertama maka masih tetap 690 juta rupiah. Nilai bukunya ini dari 4 miliar 600 juta dikurangi dengan 690 juta. 690 juta ini dari akumulasi depresiasi di tahun deflasi di tahun itu.
Kemudian tahun 2025 perolehan minyaknya naik sebesar 400.000 barel. Beban deflasinya sama seperti tadi, 2.300 dikali 400.000 hasilnya 920 juta rupiah. Kemudian akumulasi deflasinya ini dari akumulasi deflasi tahun sebelumnya yaitu 690 juta ditambah dengan beban deflasi di tahun sekarang yaitu 920 juta hasilnya 1.610 juta. Nah, nilai buku ini dari harga perolehan 4.600 juta dikurangi dengan akumulasi deflasi di tahun itu, yaitu dikurangi 1.610 juta hasilnya 2.990 juta. Ini sama seperti di tahun-tahun ke depan sampai di 2029 untuk akumulasi deflasi ini ada di angka 4.600 juta dan nilai bukunya 0 karena memang tidak ada nilai residu di sini seperti itu. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3 kita diminta untuk membuat jurnal deflasi dan penjualan minyak setiap tahunnya. Nah, untuk di slide sebelumnya kita kan sudah membahas di nomor 2 ya teman-teman, kita kan sudah membuat tabel deflasi. Nah, dari situ dari tabel deflasi dan juga untuk tabel soal yang bagian ada penjualan minyaknya per tahunnya. Nah, dari situ kita akan membuat jurnal-jurnalnya gitu. Yang pertama kita akan membuat jurnal untuk di tahun 2024 terlebih dahulu. Untuk jurnal deflasinya adalah persediaan minyak pada akumulasi deflasi tambang minyak gitu. Kenapa persediaan minyak? Karena setiap kita mendeflasi kita menambang minyak di tambang minyak itu kan kita dapat minyak. Nah, minyaknya itu bisa disimpan di akun persediaan minyak gitu. Kenapa tidak di beban deflasi? Kenapa? Karena dikatakan di soalnya bahwa tidak semua minyak itu langsung dijual di tahun itu gitu. Jadi kita harus menyimpannya terlebih dahulu di persediaan minyak gitu. Untuk di tahun 2024 sebesar 690 juta. Untuk nominalnya bisa teman-teman lihat, tidak usah dihitung lagi, bisa langsung dilihat di tabel deflasi yang bagian beban deflasi itu 690 juta. Kemudian untuk jurnal penjualannya di tahun 2024 ada 2 penjurnalan. Yang pertama jurnal untuk menjurnal penjualannya, yang kedua jurnal untuk mencatat harga pokok penjualannya. Untuk yang pertama dulu, untuk jurnal penjualannya adalah kas pada penjualan minyak sebesar 3 miliar. Untuk 3 miliar ini dari mana? 3 miliar ini dari 15.000 itu dapat dari soal yang dikatakan minyak dijual dengan harga 15.000 per barel dengan asumsi kenaikan harga jual sebesar 10% per tahun dari harga ke tahun sebelumnya. Nah, untuk 2024 ini kan istilahnya kayak tahun pertama gitu, jadi harganya masih 15.000. Kemudian dikali dengan penjualan minyak di tahun 2024 ada di angka 200.000 barel, berarti 15.000 dikali 200.000 barel hasilnya adalah 3 miliar rupiah. Kemudian untuk harga pokok penjualannya ini dari 2.300 ini kan harga per barelnya gitu ya, misalnya harga perolehan minyak per barelnya gitu, intinya istilahnya itu dikali dengan 200.000 barel. 200.000 barel ini dari penjualan. Jadi harga pokok penjualan ini 2.300 dikali dengan penjualan minyaknya. Beda dengan untuk jurnal deflasi itu kan dikali dengan perolehan minyaknya. Untuk harga pokok penjualan ini itu dikali dengan penjualan minyaknya, bukan perolehan minyaknya gitu. Maka didapat angka 460 juta rupiah untuk harga pokok penjualannya gitu. Nah, untuk tahun 2025 sendiri jurnal deflasinya adalah persediaan minyak pada akumulasi deflasi tambang minyak di angka 920 juta rupiah gitu. Ini angkanya bisa langsung dilihat di tabel deflasinya. Kemudian untuk selanjutnya jurnal penjualan di tahun 2025 adalah kas pada penjualan minyak sebesar 5.775 juta. Nah, ini angkanya dari mana? Dari 15.000 tadi. Untuk di tahun sebelumnya itu kan masih di angka 15.000. Nah, 15.000 ini dikali dengan 10% yaitu
1.500, kemudian ditambah, jadi kenaikannya itu per tahunnya 10%. Jadi untuk di tahun 2025 ini harga per barelnya adalah 16.500. Dari mana? Dari 15.000 dikali 110%, atau mungkin kalau mau manualnya 15.000 dikali 10% ditambah dengan 15.000 lagi. Jadi per barelnya harga di 2025 ini sebesar 16.500 dikali dengan penjualannya ini ada berapa sih untuk tahun 2025 ini, ada di angka 350.000 barel gitu. Maka didapatlah nominal yang kita dapatkan dari penjualan minyak di tahun 2025 adalah 5.775 juta gitu. Kemudian untuk jurnal selanjutnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan minyak sebesar 805 juta. Nah, itu dari mana? Itu dari 2.300 dikali dengan 350.000 barel. Itu. Lanjut di tahun 2026, jurnal depresinya adalah persediaan minyak pada akumulasi depresi tambah minyak sebesar 1.035 juta. Untuk nominalnya bisa dilihat di tabel depresi. Kemudian untuk jurnal selanjutnya adalah jurnal penjualan tahun 2026, yaitu kas pada penjualan minyak sebesar 6.352.500.000 rupiah. Ini nominalnya dari mana? Untuk nominalnya dari kita lihat untuk penjualan di tahun sebelumnya itu kan di angka 16.500 per barel. Apabila naik 10%, maka untuk di tahun 2026 ini harganya adalah 18.150 rupiah per barelnya gitu. Maka berarti apabila dijual dikalikan dengan penjualannya di tahun 2026 ini ada 350.000 barel gitu. Dapatlah angka 6.352.500.000 rupiah. Untuk harga pokok penjualannya sendiri dari 2.300 per barelnya, 2.300 rupiah dikali dengan penjualannya di tahun 2026 ada 350.000 barel, didapatlah angka 805 juta rupiah untuk harga pokok penjualannya. Nah, untuk harga pokok penjualannya sendiri untuk penjualan HPP-nya adalah harga pokok penjualan pada persediaan minyak. Seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2027 untuk jurnal depresi tahun 2027-nya adalah persediaan minyak pada akumulasi depresi tambah minyak sebesar 690 juta. Untuk nominalnya sendiri, untuk nominal depresinya ini 690 juta bisa dilihat di tabel depresi. Kemudian jurnal selanjutnya adalah jurnal penjualan tahun 2027. Yang pertama, kas pada penjualan minyak sebesar 7.986 juta. Nah, ini nominalnya dari mana? Nominalnya pertama-tama kita naikkan dulu harga per barelnya yang sebelumnya di angka 2026 kan 18.150 ya. Apabila naik 10% berarti 19.965 rupiah dikali dengan penjualan di tahun 2027-nya yaitu 400.000 barel gitu. Maka didapatlah nominal 7.986 juta gitu untuk nominal yang bisa kita dapat dari penjualan minyak di tahun 2027. Kemudian selanjutnya untuk harga pokok penjualannya sendiri untuk jurnalnya adalah HPP pada persediaan minyak sebesar 520 juta. Itu dari mana? Dari per barelnya yang bisa harga perolehan minyak per barelnya ini kan 2.300 rupiah dikali dengan penjualan di tahun 2027 yaitu sebesar 400.000 barel, maka dapatlah nominal 920 juta rupiah. Seperti itu. Selanjutnya untuk depresi di tahun 2028, jurnal depresinya adalah persediaan minyak pada akumulasi depresi tambah minyak sebesar 690 juta. Itu bisa dilihat di tabel depresinya di tahun 2028. Untuk beban depresinya ini kan ada di angka 690 juta. Kemudian untuk jurnal penjualannya di tahun 2028, yang pertama-tama kas pada penjualan minyak seperti biasa yaitu di angka 7.686.525.000 rupiah. Nah, ini dari mana? Untuk di tahun 2027 untuk
per barelnya ini kan Rp19.965. Nah, apabila naik 10% maka harganya menjadi Rp21.961,5. Nah, ini dikali dengan penjualannya, penjualan eh, minyak pada tahun 2028 ya sebesar 350.000 barel, maka didapatlah hasil 7.686.525.000 rupiah. Nah, kemudian untuk jurnal selanjutnya adalah terkait HPP. Jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan minyak sebesar 805 juta rupiah. Itu dari mana? Dari untuk harga per barelnya, harga perolehannya itu kan 2.300 rupiah dikali dengan penjualan minyak itu sebesar 350.000 barel pada tahun 2028, hasilnya 805 juta rupiah, seperti itu. Selanjutnya untuk tahun 2029 jumlah deflasinya adalah persediaan minyak pada akumulasi deflasi tambah minyak sebesar 575 juta. Kemudian untuk jurnal penjualannya di tahun 2029 ada kas pada penjualan minyak sebesar 6.039.412.500 rupiah. Ini dari mana? Kita hitung dulu untuk per barelnya di tahun 2029. Di tahun 2028 untuk harga per barelnya adalah Rp21.961,5. Nah, untuk di 2029 ini apabila naik menjadi 10%, naik 10% dari harga tahun sebelumnya, ada di angka Rp24.157,65 gitu. Nah, maka apabila dikalikan dengan penjualan pada tahun 2029, penjualan minyaknya adalah 250.000 barel, maka didapat nominal yang bisa kita peroleh yaitu 6.039.412.500 rupiah. Nah, selanjutnya untuk harga pokok penjualannya ini harga pokok penjualan pada persediaan minyak sebesar 575.000. Ini dari mana? Dari 2.300 dikali dengan penjualan minyak di tahun 2029 sebesar 250.000 barel. Hasilnya 575 juta. Seperti itu. Nah, untuk soal terakhir atau soal nomor 4, ini adalah apabila estimasi keseluruhan minyak yang dapat diperoleh berkurang sebesar 200.000 barel dari estimasi awal dan baru diketahui pada tahun 2027, pada awal tahun 2027, berapa tarif deflasi per barel yang terbaru. Nah, untuk keseluruhan minyak awalnya estimasi yang dapat diperoleh ini kan sebesar 2 juta barel. Apabila berkurang berarti 2 juta barel dikurangi 200.000 barel, maka estimasi keseluruhan minyak yang dapat diperoleh terbarunya adalah 1.800.000 barel gitu. Nah, kemudian untuk kita lihat nilai buku di tahun 2026. Kenapa di tahun 2026? Karena baru diketahui bahwa estimasi keseluruhannya yang dapat ditambang ini berkurang ini kan 2027, maka berarti yang sudah ditambang terakhir itu kan di tahun 2026, maka kita perlu melihat nilai buku di tahun 2026 ini sebesar 1.955.000.000 itu. Kemudian kita juga perlu mengetahui estimasi sisa minyak yang dapat diperoleh. Nah, untuk yang dapat diperoleh terbaru ini kan 1.800.000 barel dikurangi dengan minyak yang sudah diperoleh atau ditambang sebesar 1.150.000 barel. Maka estimasi yang bisa kita dapatkan untuk tahun ini dan tahun berjalan berikutnya adalah 650.000 barel gitu. Setelah semua informasi yang kita butuhkan untuk menghitung tarif deflasi per barelnya kita dapatkan semua, maka kita bisa menghitung untuk tarif deflasi per barelnya pada tahun 2027 hingga seterusnya sampai sekiranya minyaknya habis ditambang itu berapa. Nah, ini untuk rumusnya adalah nilai buku tahun 2026 atau nilai buku terbarunya dikurangi dengan estimasi sisa minyak yang dapat diperoleh. Jadi untuk nilai bukunya sudah dibahas di slide sebelumnya, ada di angka 1.955.000.000 dibagi dengan 650.000 barel. Ini kan sisa yang bisa ditambang gitu, estimasi sisa minyak yang bisa ditambang
masih bisa kita tambang gitu. Maka untuk tarif depresi per barelnya di tahun 2027 dan seterusnya adalah 3.007,69 barel gitu. 3.007,69 rupiah per barel gitu. Baik, sekian pembahasan soal dari kami terkait dengan depresiasi dan deflasi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.